Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik ya. Ini aku mau share catatan yang aku dapat dari kelas Akidah Ngeslow sambil ceritain apa aja sih yang aku pelajari. Hope you enjoy, gengs. Oke. Lanjutan kemarin juga sih. Kemarin kan kita bahas bagaimana informasi membentuk kepribadian kita ya kan? Gini, coba teman-teman jawab dengan cepat pertanyaan ini. Pilih mana? Kulit putih atau hitam? Pasti kebanyakan teman-teman jawabnya kulit putih. Ya, karena emang dari awal otak kita diinstal sama media yang kulit putih itu cantik. Coba lihat bintang-bintang sinetron, pasti semuanya diambil yang kulit putih. Atau selegram lah, semuanya kayaknya kulitnya putih glowing maksimal gitu. Apalagi nuna-nuna dan opa-opa Korea, ya kan? Padahal tahu nggak sih, Siti Hawa itu berkulit hitam loh. Nggak diragukan lagi dong kecantikannya kayak gimana, karena beliau langsung dibuat oleh Allah loh. Terus kalau misalnya rambut lurus atau keriting, pilih mana? Pasti rambut lurus kan, ya simple aja sih, karena iklan sampo semuanya rambut lurus. Ternyata manusia sesederhana itu. Kalau kita mau jadi pengusaha ya cukup masukkan informasi sebanyak-banyaknya tentang bagaimana jadi pengusaha, maka kita akan tergerak melakukannya. Simple. Yang bikin ribet itu ya karena kemauannya yang banyak. Sama halnya kalau kita mau membentuk kepribadian Islam dalam diri kita, ya langkah awal dengan memasukkan informasi-informasi yang Islami. Banyak-banyakin tuh gunakan tuh otak buat mikir penciptaan langit dan bumi. Dalam Al-Quran banyak banget ayat yang menyuruh kita buat mikir, buat nelaah, pahami, ngerti lebih dalam tentang kehidupan ini. Kok aku ada di sini ya? Buat apa sih sebenarnya aku hidup? Kenapa aku dilahirkan? Aku kerja buat apa? Kenapa ada siang dan malam? Kalau kamu mulai mikir semua itu, berarti kamu mulai gunakan hidayah pertama yang Allah berikan buat kamu, yaitu akal. Jadi, ayo mikir. Padahal kita udah punya hardware yang canggih, terus kita nggak mau pakai buat nyari tanda-tanda kekuasaan Allah. Buat apa? Kata Allah, kita tuh nggak ada bedanya sama binatang ternak. Dalam surah Al-Furqan ayat 43-44, ibaratnya punya telinga tapi nggak bisa mendengar kebenaran, punya mata nggak bisa buat melihat kebenaran, punya otak tapi nggak bisa dipakai buat mikir kebenaran. Jangan sia-siain potensi terbesar kita. Kalau kita teruskan itu, ya nauzubillah, hati kita bakal membatu, gak bisa lagi terima kebenaran. Allah udah biarkan orang-orang seperti itu buat tersesat, emang mau? Mirisnya sekarang dunia itu mulai mengarahkan kita buat ya gak usah mikir yang berat-berat lah. Kalau lihat di Instagram yang receh-receh, konten-konten ngeprank, hiburan, lawakan, drama, konsepnya sama, udah nikmatin aja. YOLO, you only live once. Bodoh amat, masa bodoh sampai kapan? Sampai kita lupa kita tuh sebenarnya siapa. Oke, back to the topic. Mari kita mulai dengan ini. Pada tahu siapa ini? Kalau kecilnya udah nonton pasti tahu ini siapa. Namanya Tarzan. Kalau misalnya aku tanya teman-teman, bisa nggak Tarzan ngomong saya pengen pisang goreng? Jawabannya ya enggak, mustahil. Kenapa? Karena belum ada informasi sebelumnya tentang apa itu goreng. Dan ternyata akal itu punya keterbatasan hanya sampai seberapa banyak informasi sebelumnya yang kita punya. Atau dengan kata lain, kebenaran itu relatif bagi akal manusia, tergantung informasi sebelumnya yang kita punya. Contoh nih, anak yang tumbuh dari lingkungan kurang baik misalnya, yang keseharian lingkungannya itu mencuri, berjudi dan lain-lain, mungkin banget kalau dia bakal mikir mencuri itu benar. Karena lingkungan juga informasi, video, musik, film, game, semuanya itu informasi. Coba contoh lagi ya, makan yang benar pakai tangan apa? Kalau nggak nyontek Islam, ya semuanya bakal benar. Makan tangan kiri benar, tangan kanan benar, pakai dua tangan juga benar. Kalau kita pakai standar manusia itu ya semuanya benar, tergantung standar mana yang mau kamu pakai. Nggak ada yang mutlak benar. Maka dalam Islam itu membagi hasil pemikiran jadi 3. 1, 0% salah, 0% benar atau pasti salah, mustahil akli. Yang kedua, mungkin benar atau jaiz akli.
Presentasinya 1-99% benar. Dan yang ketiga pasti benar atau wajib akli. Presentasinya ya 100% benar. Nah, jawaban yang benar, yang pasti benar ini, yang 100% benar ini yang dibantah sama yang para penganut ateis. Mana ada sih jawaban yang pasti benar katanya. Ya, coba pakai logika aja sih. Misalnya, apa makanan kesukaan aku? Kalau kamu jawab nasi goreng atau sayur asem, tempe mendoan, itu kamu mikir atau lagi nebak? Ya kalau mau tahu jawaban yang pasti benar ya langsung tanya ke aku aja, simple. Itu udah pasti 100% benar, ya kan? Nah, kalau kita mikir tentang tadi, kenapa kita diciptakan, untuk apa kita hidup, dan setelah ini akan kemana, itu jawabannya harus pasti benar. Kenapa? Karena ini yang bakal membentuk ideologi kita, cara pandang kita tentang hidup dan bagaimana cara kita menjalani hidup. Maka pertanyaan ini yang paling penting untuk kita jawab. Tapi sayangnya kebanyakan kita tuh sukanya berkeyakinan tanpa mau mikir. Kita tuh sukanya berasumsi, zon. Belum mikir, udah yakin duluan. Kalau kita terusin itu, inna zonna la yughni minal haqqi syai'an. Sampai kapanpun, zon itu gak bakal menemukan kebenaran. Kita kadang yang mau ditanya siapa, yang jawab siapa. Ada yang bilang kayaknya aku hidup untuk jadi penyanyi deh. Kayaknya Tuhan ciptain aku buat jadi stand up comedy, contohnya. Atau lebih parah lagi yang sama sekali nggak mau pakai otaknya. Alah, ngapain capek-capek mikir itu semua? Udah, terima aja, nikmatin aja hidup ini. Ikuti aja alurnya, bro. Banyak kan kita denger ini tuh hidup gue, suka-suka gue mau ngapain. Lah, padahal nggak gitu konsepnya, Bambang. Coba pakai logika ya. Pernah dengar kisah pembantu teladan? Ceritanya gini, ada pembantu yang dikirim sama orang tua kamu, misalnya dari kampung. Tok tok tok, kamu buka pintu dong. Siapa? Dia bilang, saya pembantu yang dikirim orang tua bapak, katanya. Oh gitu. Terus tiba-tiba pembantu itu masuk, simpen tas, kemudian ambil sapu, ngepel, terus ke dapur, masakannya enak sih, iya. Terus tiba-tiba hujan, ada genteng bocor, hujan-hujan dia naik ke genteng, langsung benerin genteng. Kalau kamu punya pembantu seperti itu gimana? Kalau aku sih horor ya, belum disuruh masuk, kita baru bilang, oh gitu, dia udah tiba-tiba masuk sendiri, kerja sendiri tanpa ada yang nyuruh. Kan belum tentu kita butuh yang dia lakuin. Walaupun kerjanya bagus, ya tetap aja, gue belum nyampein aturan di rumah ini, main nyelonong aja, sok banget lu. Sama persis kan dengan orang yang biasa bilang gini, aku mah gak apa-apa pakai kerudung, yang penting hatinya baik. Atau gini, kok dia masuk neraka sih, padahal dia orang baik. Ngerti gak maksudnya? Kita tuh hidup di sini juga punya aturan. Aturannya dari siapa ya? Dari yang memiliki semua ini dong. Gak mungkin kita main nyelonong aja, nentuin tujuan hidup kita, nentuin aturannya masing-masing. Padahal kita diciptakan itu bukan buat main-main. Kita tuh punya misi, ada tujuan kita diciptakan. Apa itu? Ya satu-satunya jawaban, tanyakan sama Sang Maha Benar. Itulah gunanya kita punya akal, buat nyari apakah benar ada Sang Maha Benar itu. Di sini dan di catatan ini ada beberapa rujukan yang Allah perintahkan untuk kita pakai akal dalam Al-Quran, buat nyari, buat berpikir, buat nentuin Sang Maha Benar itu siapa. Akal kita emang canggih, tapi masih punya keterbatasan. Kita bisa menentukan kehendak kita sendiri, tapi apakah yang kita pilih itu benar atau salah, kita nggak tahu. Semuanya bakal relatif kalau nggak ada rujukan kebenaran itu. Jadi tugas kita itu cuma menentukan siapa yang maha benar, dan setelahnya pasrahkan pada Dia yang gak mungkin salah. Oke, minggu depan kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.